Kalian tidak boleh putus asa. Lebih baik buku yang tadi di-mention Pak Gamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Sauri mau bertanya kepada Gus Naji terkait beliau termasuk murid daripada Ramadan Al-Buti. Saya dari tahun 95-96 saya sudah mengkoleksi buku-bukunya Gus, seperti Sirah Nabawiyah. Saya sangat suka karena ada tahapan-tahapan dakwah. Dia berkata dalam misalnya marhalah dakwah bisirri, adalah marhalah dakwah biljahri dan sebagainya. Saya mau tanya Gus, dalam buku terakhir beliau juga termasuk Pensara Al-Hikam kalau tidak salah, dan saya juga sudah punya kitabnya, dan ternyata beliau ini punya buku karangan kitab judulnya Alam Madhabiyah, yang di situ ada perdebatan dengan Albani. Saya mau katakan gini Gus, ternyata 3.500 teroris yang ditangkap oleh Densus 88, mungkin sekarang sudah lebih, itu kebanyakan mereka adalah anti mazhab dan tidak bermazhab Gus. Saya teringat dengan bukunya Yusuf Qaradawi yang berjudul Fiqhul Maqasid. Di dalam prolognya itu muqaddimah beliau mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme beragama itu adalah literasi beragama. Mereka kelihatannya pejuang sunnah, mereka kelihatannya pejuang Islam, tapi pada dasarnya mereka menghancurkan Islam karena mereka membuang daripada ruh dan substansi daripada sunnah tersebut. Sehingga kata beliau, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Nah, terkait banyak yang nggak bermadzhab Gus, karena saya baca kayak Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan al-haditsu mudillatun ila al-fuqaha. Kadang hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Jangan coba-coba orang nggak pernah belajar usul fikih, qawaid fikihiyah, tidak pernah belajar waraqat, bahkan nggak pernah dengar lagu tentang Jam'ul Jawami, kitab-kitab fikih yang lainnya, lalu mereka berfatwa. Nah, ini kebanyakan kita ini dulu nih Gus, maaf nih teman-teman para jihadis ini memang kebanyakan mantan preman. Mereka nggak pernah mondok, ngajinya nggak pernah urut-runut, lalu kemudian berfatwa, dan fatwanya ngeri ya, terkait dengan safkud dima, terkait dengan tertumpahnya darah, tapi mereka begitu lancang. Ini bagaimana Gus, fenomena hijrah yang tanpa guru? Karena ternyata problem ini ada di kalangan kepolisian juga, TNI juga, yang kemudian mereka banyak yang semangat berislam tapi salah cari guru Gus. Akhirnya mereka nggak pernah nyantri, nggak pernah, tapi bilang ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, dan sebagainya. Ini bagaimana Gus? Kita Densus 88 dan BNPT sibuk nangkepin yang di hilir, tapi hulunya ini pabriknya nggak pernah disinggung nih Gus. Ini pandangan Gus bagaimana dalam masalah kita ini Gus, terkait dengan anti madzhab dan tidak bermadzhab, bahwa tasawuf tarikat itu seperti yang dikatakan oleh Komandan Jenderal tadi, katakan tarikat itu adalah ubadul kubur. Di Sinai kemarin Gus itu dibunuh 350 orang di Masjid Raudhah 2017. Apa kata mereka yang membunuh ini, orang ISIS? Wallahi hadhihi ghadatul mubarakah qatlun salah satu mi'ah wa khamsin min syahawatul murtad wa ubadul kubur. Cuma gara-gara masjid itu dipakai oleh kalangan tasawuf dari Abu Hasan As-Sadiriyah. Komentar Gus Naji gimana masalah ini? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya adalah kembali kepada terjemah Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana tadi sudah dikutip, itu yang bilang adalah Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah itu bilang gini, al-hadisu mudillatun ilalil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan, teks agama itu bisa menyesatkan, kecuali kepada ilalil fuqaha, kecuali kepada bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Contoh saja, kalau kita nggak mau ngambil perkataan ulama ini ya, nggak ada madzhab-madzhaban, langsung Quran, langsung hadis. Contoh ayat wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Allah melarang mengawini dua perempuan yang bersaudara. Itu yang dilarang oleh Al-Quran, itu wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Sudah gitu saja. Kalau kita mengambil hanya ayat itu, berarti mengawini bibi juga boleh, mengawini ibunya, mertuanya juga boleh, ya kan? Karena yang dilarang oleh Al-Quran yang disebutkan secara eksplisit kan hanya ukhtaini,
dua saudara kandung. Itu tentu menyesatkan. Ya, contoh ya apa namanya? Jadi intinya Al-Qur'an ini, ayat-ayat seperti ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh lain adalah soal hadis misalnya. Wudu ya. Wailun lil aqabi minan nari asbihul wudu. Neraka wail itu bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan basuhan kaki. Asbihul wudu karena sempurnakan. Apakah yang diancam itu orang-orang yang tidak menyempurnakan basuhan kaki saja, atau kira-kira yang tidak menyempurnakan basuhan muka, yang tidak menyempurnakan basuhan tangan? Kan tentu semuanya. Kalau kita mau ngambil hanya satu, pasti sesat kita. Kalau hanya ngambil ayat hadis seperti itu, pasti sesat. Termasuk yang sering disinggung oleh beliau adalah soal ayat bunuh diri. Mayyashiri nafsuhu tigha amardotillah itu. Padahal ayat itu kan ada konteksnya gitu. Dan ayat itu sering dimaknai sebagai legitimasi bom bunuh diri. Padahal dia tidak menengok ada ayat lain, misalnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah dan seterusnya. Sekarang maka dari itu ayat-ayat hadis seperti ini itu bisa menyesatkan tanpa ada tuntunan dari para ulama. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan dasar bermadhab. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu sebagai dasar daripada bermadhab. Dan kita ini kalau tidak mau ngambil dari ulama, kita ini bisa tahu ini ayat Quran, ini itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu dari siapa? Kan ini mesti dari ulama kan. Maka aneh kalau ada orang menolak bermadhab itu. Nah, tadi poinnya adalah dari Pak Ustadz Sofyan tadi adalah sebetulnya masukan untuk BNPT dan Densus bagaimana mengurus di hilir. Jangan sampai Densus itu hanya menangkap terus, tapi hilirnya adalah orang-orang yang terafiliasi tadi, terafiliasi tadi oleh Ustadz Sofyan disebut ideologi salafi, hulunya ya. Hulu itu hulu ya. Nah, kalau bahasa Arab hulu itu artinya ekstrim. Memang nggak boleh ekstrim. Jadi hulu itu harus ditangani gitu kan. Bagaimana orang itu menjadi teroris tuh banyak yang karena membaca terjemahan saya kira. Gitu. Kalau orang membaca Sirah Nabawiyah, tafsirnya dari para ulama, hadisnya lengkap, mesti nggak akan tersesat. Gitu. Makanya inilah pentingnya kita berpegang pada pendapatnya para ulama yang seringkali disebut dengan madhab. Meskipun sekarang madhab itu bukan madhab itu taklid yang buta, bukan. Tapi kita ini bermadhab secara manhaji. Kita itu mengambil manhajnya para ulama dalam istimbat al-ahkam. Kita tidak mati-matian taklid buta mengikuti satu ulama, enggak. Tapi kita mengambil usul fikihnya. Bagaimana metode istimbat penggalian para ulama atas hukum-hukum itu dari ayat, dari hadis, inilah yang harus kita lakukan gitu. Bermadhab secara manhaji. Jadi masukannya penting tadi dari Ustadz Sofyan adalah bagaimana menangani hulu, bagaimana orang tidak salah memahami teks-teks keagamaan yang oleh Ibnu Uyainah dikatakan itu bisa menyesatkan. Ini kan sebetulnya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita baca teori artikel di Google misalnya, lalu melakukan operasi tanpa ada bimbingan dari dokter senior atau siapa, kan kita mesti salah gitu. Itu saja, terima kasih. Kan unsur-unsur sebagai negara demokrasi itu kan pokoknya pertama ada supremasi hukum, ada partisipatoris yang melibatkan partisipasi masyarakat, ada clean and good governance, ya kan? Ada penghormatan HAM. Kalau supremasi hukum, maka di dalam law enforcement, penegakan hukum harus menjamin tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan atau kemasyarakatan. Nah, kita belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional. Teroris kan betul betul. Teroris kan KKB ya.
Alhamdulillah saya bersyukur sekali diundang di acara The Bintal untuk memperingati 10 November. Mudah-mudahan dengan semangat 10 November ini semakin menguatkan kita bahwasanya NKRI dan juga terkait dengan kebangsaan itu adalah hal yang sangat penting. Semoga saja dengan acara ini The Bintal makin jaya, makin sukses, dikarenakan program-program seperti ini sangatlah penting. Dikarenakan kita tahu bahwa salah satu kekurangan para jihadis yang kemudian terpapar dengan paham-paham yang destruktif sampai kepada tahapan-tahapan perilaku terorisme itu dikarenakan mempunyai wawasan kebangsaan yang sangat kurang dan minim. Itulah menyebabkan mereka menjadi kurang mencintai bangsa dan negara ini, padahal ini adalah negeri kaum muslimin. Ini adalah negeri di mana umat Islam tinggal dan mereka hidup dan mati di sini. Jikalau mereka tidak mencintai bangsa dan negaranya, siapa lagi yang akan mau mencintai bangsa dan negara ini? Itulah sebetulnya ruh, substansi daripada kekuatan bangsa dan negara ini. Jikalau umat Islamnya baik, jika umat Islamnya senantiasa menjaga nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebangsaan, sehingga negara ini bisa kuat dan makin jaya saja. Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada The Bintal, dan semoga harapan saya ke depannya banyak para ex narapidana terorisme yang ada di luar sana yang belum sadar bisa bergabung dan kemudian bisa sadar dan mencintai bangsa dan negara ini. Itu saja pesan dan kesan saya kepada The Bintal. Sukses selalu dan semoga makin jaya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.